memilih membiarkan dan maafin aja gitu. Oh gitu. Ya, karena menurut aku itu membuang tenaga dan pikiran kita. Lebih ngasih dampak negatif sih. Iya. Gitu, makanya aku lebih memilih itu. Lebih memilih untuk tidak ya. Kalau menurut kamu? Ada momen atau saat yang kita memang wajib, bahkan mungkin harus benci gitu. Contohnya, apa tuh? Misalkan ada orang berbuat kezaliman nih, mukulin orang atau berperilaku kriminal, gitu, melakukan tindak kriminal, membunuh atau apa, ya pasti kita kayaknya wajib deh membenci. Cuma yang mau dititik beratkan ini, membencinya bukan ke orangnya, tapi ke perilakunya. Oh iya, setuju. Jadi ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Hari ini kita akan ngobrolin tentang satu pertanyaan. Ya. Boleh nggak sih kita membenci? Oh gitu, ya. Gimana tuh? Kalau menurut aku gini, ketika kita ngebenci kan berarti ada hal atau seseorang yang misalnya membuat kita nggak nyaman atau menjelek-jelekan kita gitu ya. Dan boleh nggak kalau pertanyaannya itu sebenarnya boleh-boleh aja, karena itu kan memang emosi yang kadang secara otomatis muncul gitu ketika itu terjadi. Betul. Nah, cuma kalau aku beberapa kali menghadapi situasi nggak nyaman itu gitu ya, atau menemui seseorang yang membuat nggak nyaman atau kita tahu dia ngejelek-jelekin kita gitu. Kalau aku sih lebih memilih membiarkan dan maafin aja gitu. Oh gitu. Ya, karena menurut aku itu membuang tenaga dan pikiran kita. Lebih ngasih dampak negatif sih. Iya. Gitu, makanya aku lebih memilih itu. Lebih memilih untuk tidak ya. Kalau menurut kamu gimana tuh? Kalau menurut boleh saya, nggak sih kita benci gitu? Kalau ditanyanya boleh atau enggak, boleh sih sebenarnya. Jadi contohnya gini, bahkan kalau menurut saya pribadi ada momen atau saat yang kita memang wajib, bahkan mungkin harus benci gitu. Contohnya, apa tuh? Misalkan ada orang berbuat kezaliman nih, mukulin orang atau berperilaku kriminal, gitu, melakukan tindak kriminal, membunuh atau apa, ya pasti kita kayaknya wajib deh membenci. Cuma yang mau dititik beratkan ini, membencinya bukan ke orangnya, tapi ke perilakunya. Oh iya, setuju. Jadi kita jangan sampai benci ke manusianya, tapi benci ke perilaku dia. Kenapa? Kalau benci ke manusianya, yang terjadi nanti walaupun dia sudah baik atau sudah bertaubat, kita tetap gitu benci. Betul. Tapi kalau benci sama tindakannya, tindakan dia yang sudah membunuh atau tindakan dia yang sudah membuli, misalkan atasan-atasan yang kerjaannya ngebully, atau orang-orang yang kerjanya berbuat kezaliman, korupsi misalkan, itu kita benci Pak sama tindakan dia pada saat melakukan hal-hal itu. Iya. Tapi kita tidak benci sebagai manusianya gitu sih. Kayaknya memang harus seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan kita kembali lagi yang tadi ya, kalau benci orangnya ya nanti walaupun dia sudah tobat kita akan benci. Tapi kalau misalkan kita benci tindakannya, ketika dia sudah melakukan tindakan yang baik, ya kita nggak benci lagi. Kita sudah bisa menerima dia seperti layaknya manusia, seperti itu. Karena manusia kan pasti ada salah, ada benarnya juga gitu. Nggak mungkin salah terus dan nggak mungkin juga benar terus. Nah, kalau misalkan tadi mungkin masalah-masalah kecil ya, lebih baik saya sih nggak terlalu ngurusin gitu. Misalkan nggak mau membenci. Tapi kalau misalkan masalahnya besar, kayak misal pembunuhan apa segala macam, kayaknya kita wajib deh untuk membenci tindakan itu, ya kan? Justru kalau kita nggak bisa membenci tindakan-tindakan itu, nah itu ada yang aneh tuh dalam diri kita. Berarti kan kita ngerasa biasa aja ketika ada kriminalitas besar gitu. Kan itu aneh ya. Kan? Itu bahaya kalau misalnya kita sampai peka, ngerasanya gitu ya. Biasa aja ketika ada pembunuhan. Enggak kok, saya biasa aja, saya nggak benci sama orangnya. Iya, nggak benci sama orangnya apa-apa, tapi harus benci sama tindakannya. Gitu. Mungkin itu sih. Jadi sebetulnya ketika kita membenci tuh biasanya ada ketidakcocokan gitu ya antara nilai-nilai dengan kita nilai-nilai kita sama gitu. yang lain. Mungkin ada yang cuma remeh gitu ya, nilai misalkan tes selera soal urusan saya sukanya asin, tapi kalau yang lain sukanya manis misalkan. Kan itu juga bisa nggak suka
sama pilihan yang makanan-makanan asin misalkan kayak gitu. Kalau hal-hal yang remeh seperti itu ya kayaknya kita harus banyak toleransi. Tapi kalau hal-hal kriminal kayaknya nggak bisa gitu kan ya. Nilai-nilainya udah jauh banget gitu. Nah kalau aku sih gini, ketika ngerasa benci gitu ya atau karena tahu orang misalnya ngejelek-jelekin kita gitu dan akhirnya kita tahu, kalau aku sih lebih memilihnya kan tadi memaafkan dan betul. Cara mengatasinya tuh kalau aku sih mengalihkan ke situasi yang lain. Misalnya nih kita dalam suatu tempat ada orang yang kita tahu dia seperti itu gitu ya. Daripada kita membenci, kalau aku sih lebih baik ngedeketin orang teman-teman yang lain, misalnya di satu lingkungan kerja nih. Teman-teman yang lain bisa ngerubah mood kita dan bisa mengalihkan perasaan benci itulah. Kalau kamu punya cara nggak sih ngatasin misalnya dalam satu lingkungan kerja atau dalam satu lingkungan pertemanan gitu, ada satu orang yang nyebelin. Nah itu nyebelin ya. Kamu ada potensi ngebenci gitu. Iya, kalau kamu gimana cara ngatasinnya? Kan nggak baik juga ada di perasaan itu terus gitu. Ya mungkin ya tadi sih saya juga melakukan hal yang sama, mungkin sebisa mungkin menghindari ya. Orang itu atau orang itu ketika melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kita. Misalkan sebenarnya saya jarang sekali sih dalam situasi seperti itu, cuma kadang beberapa baik dalam pekerjaan yang sebelumnya maupun pekerjaan yang sekarang, kadang kita kalau ngelihat bukan kita sendiri nih, kita punya teman gitu ya, rekan satu ruangan atau satu pekerjaan yang dia sebagai karyawan atau sebagai sifatnya operator dan lain-lain, nanti dibully sama atasan misalkan ya, padahal bukan kita yang dikerjain, bukan kita yang dibully, bukan kita yang digampangin, tapi saya ngerasa ikut prihatin juga gitu. Ini anak kasihan nih dikerjain terus, baru ini belum selesai revisi ini udah revisi itu, belum selesai revisi itu udah revisi yang lain lagi gitu. Sedangkan harus cepat, perubahannya mendadak terus-terusan. Itu memicu juga ya, padahal bukan kamu. Padahal bukan saya penderitanya, tapi saya ngerasa wah ini parah nih kayak gini, makanya saya sebisa mungkin untuk tidak terlibat di dalam situ, dan kadang beberapa kali untuk cerita juga atau ngobrol juga sama misalkan karyawan yang diperlakukan seperti itu, untuk ya udah sabar dulu deh, mungkin memang seperti itu ya, mau gimana lagi. Tapi ya kalau misalkan bisa keluar dari zona ini, mencari zona yang lebih baik misalkan, atau mencari pekerjaan yang lebih baik, ya kayaknya lebih bagus sih gitu, biar bisa lebih berkembang. Apalagi kalau misalkan ngerasa dianya juga ngerasa capek atau ngerasa dikerjain gitu. Kadang atasan atau rekan kerja yang misalkan lebih senior lupa dengan itu gitu sih. Nah teman-teman ada nggak sih cara untuk ngatasin perasaan sebel atau benci? Mungkin mau share juga boleh ya di komen gitu. Karena kan setiap orang pasti beda-beda dalam menghadapi situasi yang sebenarnya itu wajar aja terjadi, perasaan benci, sebel. Cuma kan itu mengganggu ya, kadang menguras otak, pikiran, beban pikiran lah pokoknya. Dan itu nggak baik lah untuk kita menjalani hari-hari kalau dipenuhi dengan rasa itu. Kalau pertanyaannya, kembali ke pertanyaan, kalau pertanyaan apakah kita boleh membenci, ya boleh-boleh aja, tapi mungkin nggak berlebihan, gitu mungkin ya. Nah itu aja di Ngeteh Bareng Suami kali ini. Sampai jumpa di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.